Ishak mau ajak dulu ini yang akan jadi teman ngobrol Ishak. Kita sudah bersama dengan Kakak Vivi Detandi dari Ketua Komunitas Rumah Kita Chapter Kupang. Kak Vivi, gimana kabar? Kabarnya baik, luar biasa. Oke, kabarnya luar biasa ya. Hari ini kita ngobrol soal disabilitas dan juga kesempatan Kak Vivi. Kita mau coba untuk gimana sih melihat bahwa sebenarnya teman-teman disabilitas ini juga harusnya diberikan kesempatan yang sama teman-teman yang lainnya, biar mentalitasnya ini jangan kerap kali membuat atau memberikan stigma bahwa mereka ini hanya butuh dikasihani aja atau diberikan tapi tidak dikasih ruang untuk berdaya gitu ya Kak Vivi ya. Iya, Oke. Nah Kak Vivi, ini ngobrol soal mentalitas disabilitas nih. Apa yang kemudian menurut Kak Vivi jadi keresahannya Kak Vivi dan juga teman-teman dari komunitas Rumah Kita terkait dengan mentalitas teman-teman disabilitas? Apa yang salah yang selama ini berlaku di masyarakat yang menurut Kak Vivi ini nggak boleh terus dibiarin nih gitu? Iya, yang menjadi keresahan sekarang ini adalah memang pola pikir, ya, pola pikir dan yang mengakibatkan ada satu sikap yang salah terhadap teman-teman disabilitas gitu. Ya, pola pikir yang dimaksud adalah gini, seperti yang tadi Kak Ishak sudah bilang bahwa melihat kekurangan yang ada sehingga menaruh belas kasihan. Sehingga perlakuan itu juga jadi beda. Perlakuannya itu, oh kasihan mereka ini kan mohon maaf, cacat gitu ya, penyandang cacat, jadi tidak berdaya, jadi mereka harus dibantu, dikasihani gitu, tanpa melihat bahwa walaupun teman-teman disabilitas itu sebenarnya mereka itu juga punya banyak keahlian. Nah, kecenderungan manusia kalau sampai dikasih saja begitu, lama-lama kita jadi masuk di zona nyaman, yaitu ya kita pengennya ya kalau bisa dikasih ya kasih sajalah daripada kita kerja capek-capek gitu kan. Apalagi yang disabilitas yang normal saja juga rasanya kalau sering dikasih ya lebih baik dikasih daripada kerja. Nah, ini mental pemalas ini akhirnya mencakup semua gitu, termasuk di teman-teman disabilitas ini jadi membawa kepada satu zona nyaman gitu. Jadi akhirnya kasihannya itu jadi ya sudah, kita begini saja juga sebentar juga kita ada yang nolong gitu ya. Nah, kasihannya lagi sampai akhirnya ada lebih kepada kayak kamu kalau mau butuh saya berarti ya harus bayar. Tapi gini loh Kak Vivi, tentu fenomena ini terbentuk kan bukan tiba-tiba gitu, bukan tiba-tiba teman-teman disabilitas ini banyak yang jadi punya mental seperti itu. Ya tentu ini karena dibiasakan juga nih sama masyarakat gitu. Betul. Terbentuk oleh masyarakat dengan banyak stigma yang beredar gitu. Seringkali bahkan dari ketika teman-teman itu ada yang lahir dalam rupa keterbatasan secara fisik. Biasanya kan ketika lahir yang paling utama dilihat kan keterbatasan fisik ya, atau disabilitas fisik. Nah itu kan langsung udah kayak seolah-olah memang kalau dikatakan berbeda dan setiap kita juga pasti ada perbedaannya gitu, ada kekurangan. Nah, mereka yang punya perbedaan kekurangan di fisik ini seringkali Kak Vivi ya, sejak lahir pun udah diperlakukan berbeda loh gitu. Sejak lahir bahkan. Jadi gimana mental ini nggak terbentuk? Orang emang dari lahir udah diperlakukan seperti itu, nggak dikasih akses. Bahkan banyak juga loh teman-teman disabilitas yang nggak disekolahkan sama keluarganya, nggak dikasih kesempatan loh gitu. Ini kan akhirnya membentuk mental itu, gimana nih Kak? Ya, jadi cikal bakalnya memang dari keluarga. Itu mengapa ya? Selama ini kan ketika kita tahu bahwa kita fokus kepada disabilitas, berarti yang difokuskan adalah disabilitas saja. Tapi sebenarnya harus ada kelasnya juga untuk orang-orang atau keluarganya di samping disabilitas, di mana ada bimbingan khusus untuk bagaimana mereka dibimbing secara psikologis juga untuk harus lebih tough gitu, Bo. Jangan melihat bahwa dia itu kekurangan, jadi dia harus dikasihani atau dibiarkan atau apapun ditolong gitu ya. Nah, ini yang kebiasaan-kebiasaan ini harus dihilangkan dengan cara ya memang kita harus ada edukasi. Jadi rangkulnya itu jangan fokus kepada disabilitas saja, tapi kepada keluarga gitu. Nah, perlu suatu acuan khusus orang-orang yang memang aware di bidang ini untuk mau bisa melakukan. Saya
pengen melakukan itu. Tapi kalau saya jalan sendiri, ya saya tidak mampu. Oleh karena itu saya pengen minta support gitu. Support maksudnya teman-teman yang lain yang lebih peka gitu ya, atau mungkin para psikolog gitu ya. Nah, pekerja-pekerja sosial yang memang peka dalam hal ini. Dan kasihannya itu ketika mereka sudah dijaga seperti itu, nanti datanglah kita nih yang pengen sekali mensupport teman-teman disabilitas. Pasti akan ada jawaban-jawaban yang kamu mau ajak anak saya nih atau disabilitas, kamu mau memanfaatkan untuk dapat uang ya gitu. Jadi ada pola pikir yang seperti itu lagi dari pihak keluarga gitu ya. Nah, kita di sini kan tidak menyebutkan siapa gitu ya, tapi rata-rata masih seperti itu gitu. Jadi ini jadinya keresahan gitu. Sedangkan kita bisa lihat secara data angka disabilitas itu makin bertambah gitu. Itulah juga kenapa memang di beberapa pekan yang lalu, di tahun sebelumnya kita sempat ngobrol juga waktu itu dalam Hari Disabilitas, kalau tidak salah ngobrol tentang apa yang kemudian jadi impian dari teman-teman disabilitas. Waktu itu sempat ngobrol sama salah satu orang fasilitator, dan dia juga punya keterbatasan fisik. Hebatnya dia disabilitas fisik tapi juga jadi fasilitator nih, atau penggerak untuk teman-teman disabilitas yang lain yang ada di desanya. Dan satu poin penting yang dibilang sama waktu itu namanya Kak Kenas bilang bahwa mereka itu sebenarnya paling tidak suka kalau dikasihani gitu. Yeah. Mereka tuh biasanya bukan merasa bahwa kalau misalnya mereka dikasih ruang dan kesempatan yang sama, mereka pun mampu gitu seperti orang-orang yang lainnya, seperti manusia-manusia yang dalam hal fisik mungkin tidak ada tidak terbatas gitu, ada keterbatasan secara fisik gitu. Yeah. Mereka ngerasa itu loh Kak yang disampaikan atau disuarakan oleh Kak Kenas waktu itu. Dia merasa risih karena kayak mereka mau buat apa-apa, jangan, lu nanti sudah bisa, jangan, lu nanti begini, jangan, lu nanti setengah mati. Maksudnya mereka nanti berpikirnya bahwa mereka belum berbuat sesuatu saja sudah dianggap tidak mampu gitu. Ya udah. Iya, betul. Sudah tersebut apa-apa tuh gitu kan ya. Iya. Nah, ini kan berarti perlu juga tadi kan kita ngobrol keluarga, tapi nggak cuma keluarga, masyarakat kita juga nih harus perlu punya pemahaman yang benar dong bagaimana cara bersikap kepada teman-teman disabilitas, termasuk di sektor pemerintahan, di sektor pelayanan juga. Betul sekali. Dan ya saya berharap talkshow kita malam ini juga ada yang mendengar dari segmen yang memang terkait ya dengan orang-orang yang ada di dalam bidang ini gitu ya. Yaitu tadi dibilang bahwa bukan keluarga saja tapi masyarakat juga. Betul. Bahkan ada yang memang akhirnya memberikan uang karena kasihan, tapi ada juga yang kayak menghindar, ada juga diskriminasi gitu kan. Banyak sih sebenarnya. Nah, itu juga efek-efek psikologis juga kena kepada teman-teman disabilitas ini, tapi yang memang lebih merasakan itu yang lebih kepada sikap mengasihani itu gitu. Sedangkan saya tahu bahwa saya punya teman rekan lah ya, saya kenal. Beliau ini dia pengusaha gitu, tapi dia juga menerima karyawan disabilitas gitu. Ya, dalam hal ini disabilitas tuli ya. Tuli. Jadi dia sendiri kasih lambang di bajunya. Saya tidak bisa bicara gitu. Isa punya beberapa teman tuli juga. Ya, itu bagus tuh. Mereka ini kan kalau secara fisik kan sempurna, look perfect gitu ya. Tapi setelah itu kan kita tahu bahwa sebenarnya mereka tidak bisa bicara. Nah, ini dia yang tergantung dari pribadi masing-masing cara memandang. Jadi tidak semua orang juga yang bisa memandang seperti itu, bahwa mereka bisa diperlakukan sama seperti teman-teman yang normal gitu ya. Bahkan orang-orang yang normal pun belum tentu bisa kerja semaksimal mereka yang disabilitas. Oleh karena itu, saya lebih senang berita ini untuk dapat sampai ke semua masyarakat, untuk mari kita bangun kepekaan bahwa ketika kita memandang orang-orang disabilitas, jangan memandang mereka dari sisi kekurangannya, tapi bagaimana kita mensupport mereka dan melihat mereka sebagaimana mereka itu memang juga normal, karena mereka juga punya kelebihan yang belum tentu juga dimiliki oleh orang yang normal gitu. Itu poinnya ya. Jadi jangan setiap kali kita melihat teman-teman disabilitas tuh yang
langsung menjadi poin pandangan utama kita tuh kekurangannya gitu. Kekurangannya. Nggak bisa lihat sisi yang lainnya karena kita udah terlalu fokus gitu sama kekurangannya. Kasihan, gini-gini. Lupa sama hal-hal lain yang banyak yang mereka milikin yang kadang-kadang kita pun nggak punya gitu ya Kak Vivi ya. Betul. Karena kemarin juga sempat saya lihat pentasnya grup band tunanetra, teman-teman netra ya. Itu saya sampai terkesima. Suaranya kan biasanya bagus-bagus ya. Iya. Nah, anak saya ini kan jujur saya bisa mengakui bahwa anak saya ini kalau gitar tuh wah keren banget deh, kalau melodi tangannya wah saya menikmati. Tapi ketika saya melihat yang benar-benar tidak bisa melihat tapi lagu yang sulit dan dia melodi dengan tangan yang begitu lentur, saya sampai menganga. Saya pikir anak saya itu sudah hebat gitu yang saya lihat secara mata gitu. Ini tidak melihat loh, dan tapi dia bisa melakukan lebih dari itu. Artinya apa? Kesempatan gitu loh. Ya, itu adalah kesempatan. Nah, sesuai topik kita nih, disabilitas dan kesempatan. Kesempatan, betul. Dan juga ini harus ada kemauan gitu. Nah, kemauan ini tergantung dari mentalitas kita gitu. Dan kita juga tidak minta, orang-orang disabilitas juga tidak minta untuk mereka diperlakukan yang aduh jangan, kasihan kamu begini. Nah gitu kan, tidak minta juga diperlakukan seperti itu kan. Mereka ada yang berteriak, kenapa saya diperlakukan kayak seolah saya tidak mampu kan gitu. Tapi ya memang ada orang tua yang saya melihat secara psikologis juga dan pola asuh dari mungkin latar belakang dari zaman dulu mungkin ya. Jangankan disabilitas, orang normal pun kadang-kadang dibikin kayak anak itu tidak normal gitu. Jadi anak ini tidak bisa diberikan mandiri. Jadi kayak sudah besar, makan masih diambilkan gitu ya. Masak jadi tidak bisa gitu. Nah itu yang ada konsep, harusnya konsep pola pikir atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang bule itu yang harus kita terapkan juga di sini, khususnya di Kota Kupang kita ini, di NTT ya, karena kebanyakan tuh lebih kepada anaknya dilayani gitu. Sudah besar juga harusnya sudah bisa buat sendiri, tidak dibiarkan sendiri gitu. Akhirnya jangankan yang disabilitas yang normal saja dilakukan seperti itu, akhirnya makin parah lah yang disabilitas gitu. Iya, makanya memang kita poin utama dalam pembicaraan malam hari ini adalah bagaimana supaya kesempatan yang sama diberikan gitu sama semua elemen ya, termasuk keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Nah kalau misalnya ngomong soal pemerintah juga makin kesini kan banyak yang udah bersuara tentang inklusivitas gitu ya, dan akhirnya pemerintah juga buka ruang. Bahkan di ASN gitu juga udah ada penerimaan khusus spesifikasinya buat teman-teman disabilitas. Kita juga punya salah satu di RRI. Mungkin Kak Vivi juga kenal soalnya kayaknya satu gereja gitu. Saya kenal. Nah, dia juga di balik keterbatasannya tapi luar biasa banget gitu dedikasinya, semangat perjuangan untuk bekerjanya. Bener. Inisiatif untuk bekerjanya juga luar biasa tinggi. Betul. Jadi ketika kita bikin kesempatan tuh kita bisa ngelihat bagaimana Tuhan bisa pakai siapapun gitu ya kan kayak siapapun tuh bisa asalkan dia mau dan yang di sekitarnya juga mau gitu ngasih akses gitu. Karena kalau ngomongin soal keterbatasan secara fisik ya, mungkin kadang-kadang ada orang yang juga secara fisik lengkap gitu. Tapi dia punya keterbatasan di lain, misalnya dia disabilitas mental mungkin ya kan Kak ya. Betul. Atau dia punya gangguan emosional, bisa jadi kan Kak ya. Jadi semua orang dengan problemnya masing-masing. Hanya dari yang disampaikan oleh Kak Vivi tadi, gimana kita nih sebagai masyarakat ngelihatnya dari sudut pandang apa gitu. Iya, betul. Dan tadi menyinggung soal disabilitas mental juga, ada dua hal. Mereka akhirnya jadi overprotect terhadap teman-teman yang disabilitas mental. Oleh karena yaitu tadi, kalau misalkan kambuh, apa nih tindakannya, mungkin dikurung, bahkan dipasung gitu ya. Kalau tidak, kalau memang dia hanya kambuhnya itu dia hanya tenang-tenang saja, mau berjalannya, sudah biarin, sudah di jalan. Setoy dia lagi, biar sudah dia sudah gila mau apa lagi gitu. Padahal sebenarnya mau dibilang ya bisa dikatakan bahwa orang-orang ini hanya butuh dirangkul. Betul. Jadi kita kasih metode yang tepat, apa yang mereka butuhkan, mereka pasti sembuh. Makanya itu impian saya gitu. Kota Kupang ini akan bebas dari orang dengan gangguan jiwa di jalanan gitu ya. Peduli atau tidak pedulinya orang tua, asal mereka tidak punya kesan yang negatif terhadap saya ingin untuk melakukan itu
tinggal tunggu waktunya karena memang butuh wadah. Kalau untuk volunteer sudah banyak sudah sediakan, bahkan sampai tim untuk mau mendoakan juga merangkul mereka pun kami sudah siap. Hanya tinggal tunggu waktunya saja. Dan buat saya ini adalah satu kegiatan yang membuat saya itu healingnya saya itu adalah saya ada buat mereka. Gitu. Jadi saya mau melakukan, memang memulainya tidak gampang ya. Maksud saya itu sekalian mengubah pola pikir daripada keluarga dan masyarakat. Mereka jangan diabaikan atau mereka jangan diperlakukan seolah mereka tidak mampu.